Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Bimbel Chief. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada materi induksi elektromagnetik, yang dimana yang akan dibahas adalah transformator dan generator. Nah, langsung saja pada materi yang pertama yaitu transformator. Nah, apa itu sih transformator? Nah, transformator itu berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Jadi biasa kita lihat pada gardu-gardu PLN, nah yang dimana penggambarannya seperti pada rangkaian yang dapat kalian lihat, terdapat kumparan primer, kita bisa simpulkan sebagai NP. Ya kan, banyak lilitan atau kumparan primer, dan sedangkan yang di sebelahnya itu adalah NS. NS. Nah, kita bahas juga pada rangkaian ini terdapat tegangan primer yang dimana disimbolkan sebagai VP dan ada tegangan sekunder. Berarti terdapat juga IP dan ada juga IS. Nah, jadi kita perlu tahu bahwa trafo ini memiliki dua jenis, yaitu trafo step up dan trafo step down, yang dimana memiliki fungsinya masing-masing, yaitu trafo step up yaitu penaik tegangan, sedangkan trafo step down yaitu menurunkan tegangan. Nah, ketika trafo step up, Vs itu lebih besar atau V sekunder lebih besar dibandingkan V primer. Jadi, tegangan yang di sini lebih besar ya kan dibandingkan V primernya. Jadi kalian dapat lihat pada penggambaran yang di sini. Nah, untuk trafo step up juga kondisinya berarti banyak lilitan juga di sekunder lebih besar dibandingkan banyak lilitan pada primer. Namun terbalik kalau kuat arus. Nah, jadi kita perlu pahami tegangan itu berbanding terbalik dengan kuat arus itu sendiri. Jadi kalau Vs di keadaan step up itu tegangan sekundernya lebih besar daripada tegangan primernya, berarti kalau di kuat arus I sekundernya itu atau kuat arus sekundernya itu lebih kecil dibandingkan kuat arus primer. Nah, begitu juga pada trafo step down, yaitu penurun tegangan. Kalau pada kondisi ini, Vs-nya atau tegangan sekundernya itu lebih kecil, atau bisa dibilang tegangan primernya lebih besar dibanding tegangan sekundernya. Namun berbanding terbalik dengan di kuat arus. Kalau di kondisi step down, kuat arus IS yang ini itu lebih besar dibandingkan I primernya. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan, dapat dituliskan rumusnya seperti pada gambar yang ini. Yaitu VP per VS sama dengan NP per NS. Jadi perlu diingat guys, tegangan dan banyak lilitan itu kondisinya sama. Sedangkan berbanding terbalik dengan kuat arusnya. Jadi perlu diingat kuat arus berbanding terbalik dengan tegangan. Kuat arus berbanding terbalik dengan tegangan, seperti itu guys. Nah, ada persamaan efisiensi trafo. Efisiensi trafo ini dapat berbentuk persenan. Jadi biasanya di soal itu dia dalam bentuk persentase. Nah, jadi yang dimana persamaannya itu adalah PS per PP. Yang dimana PS itu adalah daya dari sekunder dibagi dengan daya primer dikali 100%. Nah, dayanya ini bisa dipecah, jadi persamaannya seperti efisiensi trafo atau namanya itu adalah nu sama dengan Vs dikali Is per Vp dikali Ip dikali 100%. Seperti itu guys. Nah, langsung saja pada contoh soal. Jadi dapat dilihat gambar ini melukiskan transformator dengan efisiensi 50% dengan kumparan sekundernya dihubungkan dengan sebuah lampu L. Nah, ditanyakan besarnya hambatan listrik lampu L yang dimana ditanyakan di sini adalah hambatan listrik lampu yang besarannya adalah ohm. Nah, jadi diketahui Vp
ya kan tertera di soal itu sebesar 200 volt, ya kan dapat dilihat pada gambar, dan ada banyak lilitan di primer sebesar 4.000 lilitan, dan ada IP, yaitu tegangan kuat arus di primer sebesar 2 ampere, dan ada banyak lilitan sekunder sebesar 2.000 lilitan dan efisiensi sebesar 50%. Nah, ditanyakan R lampunya. Jadi terbagi nanti ada 3 step. Nah, step yang pertama itu kita pakai perbandingan dulu yang sudah dijelaskan persamaannya di slide sebelumnya. Jadi kita dapat tuliskan bahwa ada NP per NS sama dengan VP per VS, yang dimana langsung saja 4.000 dibagi 2.000 sama dengan 200 dibagi tegangan sumber yang belum diketahui. Jadi tegangan sumbernya nanti kalau dihitung langsung saja hasilnya sebesar 100 volt. Selanjutnya kita mau mencari nilai IS-nya, ya kan? Cara mendapat nilai IS-nya yaitu kita pakai persamaan dari efisiensi transformator, yang dimana persamaannya itu sama dengan Vs dikali Is dibagi dengan tegangan primer dikali kuota arus primer dikali 100%, yang dimana sudah kita ketahui efisiensinya sebesar 50%. Langsung saja dimasukkan ke dalam persamaan, nanti didapatkan hasil sebesar Is sama dengan 2 ampere. Nah, setelah kita dapat nilai IS-nya dan VS-nya, berarti kita sudah bisa mencari nilai hambatannya, yang dimana hambatannya itu kita pakai persamaan VIR, yaitu R sama dengan VS per IS. Jadi dapat hasil sebesar 50 ohm. Nah, selanjutnya yaitu generator. Nah, apa itu sih generator? Generator adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, energi yang menggerakkan generator sendiri sumbernya bermacam-macam. Misalnya banyak ditemukan di pembangkit-pembangkit listrik. Misal kayak pembangkit listrik tenaga air, angin, ya seperti itu. Nah, adapun persamaan yang digunakan adalah epsilon max atau GGL max sama dengan N, yaitu banyak lilitan dikali B buat medan magnet, dikali A, dikali omega atau kecepatan sudut. Nah, yang dimana epsilonnya itu sama dengan Emax, ya kan, dikali sin omega, yaitu kecepatan sudut, T-nya itu adalah waktu. Nah, langsung saja pada contoh soal, yaitu sebuah kumparan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20 cm dan memiliki lilitan 500 lilitan. Nah, kumparan ini berputar terhadap poros yang tegak lurus dengan medan magnetik sebesar 0,1 Tesla. Nah, jika kecepatan sudut putar kumparan tersebut adalah 10 per pi rad per second, nah berapa GGL maksimum yang dibangkitkan antara ujung-ujung kumparan? Nah, jadi kita bisa tulis dulu diketahuinya seperti R-nya diketahui 20 cm diubah menjadi 2 kali 10 pangkat minus 1 meter, dan N-nya telah ditemui juga sebesar 500 lilitan, dicantumkan di soal juga B sebesar 0,1 Tesla, dan omeganya sebesar 10 per pi rad per second. Nah, jadi kita mau mencari dulu nilai A-nya. Kan rumus yang digunakan itu adalah Emax-nya. Kan GGL maksimum yang dicari. Emax itu sama dengan N dikali B dikali A dikali omega. Nah, tapi A-nya di situ kan udah diketahui. Jadi kita cari dulu nilai A-nya. A-nya itu luasannya. Nah, jadi sama dengan pi dikali R kuadrat. Nah, sama dengan pi dikali 2 kali 10 pangkat minus 1. Terus dikuadratkan. Jadi hasilnya nanti 4pi dikali 10 pangkat minus 2 meter persegi. Seperti itu. Jadi kita sudah bisa mencari nilai GGL maksimumnya. Jadi kita masukkan saja ke dalam persamaan. Max sama dengan N dikali B dikali A dikali omega. Jadi N-nya sebesar 500 dikali 0,1 dikali 4pi kali 10 pangkat 2 dikali 10 per pi. Pi-nya habis ya kan. Jadi sisa 500 dikali 0,1 dikali 4 kali 10 pangkat 2 dikali 10. Jadi hasil akhirnya sebesar 20 volt.
Itulah tadi pembahasan mengenai transformator dan generator. Nah, adapun yang ingin kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar YouTube channel Bimbel Chief. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel Bimbel Chief. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.